Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoa yang berasal dari kota Athena pada masa Yunani 2300 tahun yang lalu. Kalau versi Indonesianya, filsafat Stoa disebut dengan filosofi teras, yang merupakan panduan hidup bagi manusia pada masa kini. Sekarang ini banyak orang yang hidup dalam kecemasan, dari mulai masalah pekerjaan, pendidikan, keluarga, hubungan, bisnis, bahkan sosial politik. Kecemasan membuat seseorang menghabiskan waktu dan uang, menghabiskan energi pikiran, bahkan mempengaruhi kesehatan tubuh atau disebut juga penyakit psikosomatik. Bukan stres yang membuat kesehatan menurun, tetapi respon seseorang terhadap masalah yang dihadapinya. Di dalam buku ini, penulis menggunakan filsafat Stoa untuk menciptakan hidup yang lebih berarti di dalam hidup yang penuh distraksi. Masalah dan tekanan hidup yang dihadapi membuat seseorang tidak bahagia dan menimbulkan depresi. Depresi itu melukai otak. Untuk menyembuhkannya, seseorang harus mengetahui dan mengenali sumber stres. Tujuan dari filsafat Stoa ini adalah hidup dengan bebas dari emosi negatif, menekankan pada praktek, dan hidup untuk mengasah kebijaksanaan, keberanian, dan kontrol diri. Di dalam filsafat Stoa juga ada hal yang berada di dalam kendali kita, dan ada yang di luar kendali kita. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya datang dari hal yang bisa kita kontrol atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan seseorang tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian pada hal di luar kendalinya. Kendali yang bisa dikendalikan oleh diri kita bukan hanya soal kemampuan memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Jika seseorang memegang kuat apa yang tidak bisa dikendalikannya, maka ia akan terombang-ambing dalam pilihan. Ada bagian diri yang sangat melekat, yaitu pikiran dan persepsi. Fokus terhadap sikap dan persepsi kita yang membantu kita melalui masa-masa tersulit. Dua hal ini yang berada di bawah kendali seseorang. Dengan menyadari bahwa hasil berada di luar kendali, maka kita tidak perlu bersedih atas kegagalan. Yang kita fokuskan adalah diri kita sendiri. Betapa banyak pendapat atau opini yang mempengaruhi hidup kita. Seperti halnya kehadiran media sosial yang memberikan efek atas diri kita yang lebih mudah mendengar pendapat atau opini dari orang lain. Pendapat orang lain ini bisa memperbudak diri kita sendiri, yang seharusnya opini itu memperbaiki diri kita menjadi memperbanyak masalah yang dihadapi. Yang menjadi masalah adalah kita mengarahkan kebahagiaan dan kedamaian dengan terus-menerus untuk menyenangkan orang lain. Hal ini berada di luar kendali kita, hasil di luar kendali kita yang tidak mempengaruhi kualitas kebahagiaan dan kedamaian. Kebanyakan manusia menginginkan hal duniawi, seperti kekayaan, kecantikan, dan kesehatan. Keinginan duniawi ini sudah terprogram selama ribuan tahun di dalam otak manusia, dan sulit untuk dimatikan. Menurut filosofi teras, ketika kita mengejar lebih banyak harta benda, maka kita terus dikejar kemiskinan. Manusia memiliki kuasa untuk tidak menginginkan apapun dan memaksimalkan apa yang sudah dimilikinya. Langkah awal untuk terbebas adalah mengenali apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Sumber segala resah berasal dari dalam diri, bukan dari peristiwa di luar kendali kita. Kita sering menilai dan memberikan interpretasi dari suatu peristiwa yang dihadapi. Seorang memiliki kuasa untuk mengubah pikiran dan persepsi diri, karena kebahagiaan datang dari hal yang bisa dikendalikan. Sesungguhnya kita mampu untuk memeriksa peristiwa dan memutuskan makna yang ingin kita berikan.
Semakin sering dilatih, maka semakin mudah kita menerapkan filosofi teras ini. Jangan terlalu larut, dipikirkan, dan dinilai. Kita harus menggunakan nalar untuk merespon hal yang terjadi agar kita tidak tergesa untuk bertindak dan menilai. Belajar untuk lebih rendah hati dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, agar tercipta rasa tentram tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan kita, dan respon orang lain berada di luar kendali kita. Jika seseorang berkata-kata dan bertingkah dari perspektif yang keliru dan salah, yang rugi adalah diri mereka, bukan diri kita sendiri. Jangan menyiapkan waktu untuk emosi negatif kepada orang lain. Tidak ada peristiwa hidup yang bisa disebut baik atau buruk. Yang ada hanyalah interpretasi kita. Lebih baik berfokus pada solusi daripada mempertanyakan kenapa kita tertimpa musibah. Dengan menggunakan filosofi teras untuk pedoman hidup, kita bisa menginterpretasi peristiwa negatif yang sebelumnya menjadi ujian atau musibah menjadi kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Dengan begitu, kita bisa bertahan dalam kondisi tersulit, bersikap teguh hingga cobaan tersebut lelah sendiri. Demikian ringkasan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat dan sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.